pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Saya Dewan Sedi Pramono, calon penggerak Angkatan 7 Kabupaten, akan memaparkan terkait dengan saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas. Banting di pantai Riep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning dan menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar,
aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang mendengar, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Yang puisi dari karya Soekarno. Bapak Ibu, akan saya lanjutkan hasil yang sudah saya dapatkan dan beberapa sudah saya jalankan, yaitu ketika saya mengikuti persiapan menjadi guru penggerak, sehingga saya saat ini menjadi masih sebagai calon, atau kalau Bapak Ibu CGP kumpul itu apa tuh? Atau CGP sekarang baru izin, tidak bisa mengikuti rapat, tidak bisa mengikuti kegiatan di sekolah ini karena ada kegiatan CGP. CGP itu calon guru penggerak. Kebetulan di saya itu ikut program itu yang dimulai dari bulan Oktober, dan juga kami aktif banyak kegiatan yang Oktober, November, Desember. Jadi kalau Bapak Ibu melihat kami wirawiri, kemudian masuk ke kelas, kemudian masuk lagi ada kegiatan diklat, kemudian mengerjakan, nah itu adalah dalam rangka saya mengikuti program calon penggerak. Nah, apa yang saya dapat bahwa kami belajar secara langsung dengan teman-teman sejawat, dengan Bapak Ibu fasilitator, kemudian juga dengan pengajar praktik kami atau yang disebut namanya PP. Nah, kami telah belajar kami belajar dari modul 1 itu dipecah 1.1, 1.2, dan 1.3, dan terakhir ada 1.4, itu satu modul. Nah, apa yang sudah saya dapat selama belajar modul 1.1? Modul 1.1 itu isinya terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, kalau Bapak Ibu ingat, di topi anak-anak itu simbolnya apa itu? Bapak Ibu? Nah, itu Turi Handayani. Nah, itulah yang menjadi dasar sebenarnya bahwa guru-guru kita atau orang-orang yang dulu konsen di bidang pendidikan itu mengambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di samping ada di topi, bahkan di sabuk itu ada namanya Turi Handayani. Nah, ini dari siapa? Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagaimana Ki Hajar Dewantara itu membuat buku, kemudian di sana ditulis di mana setiap dari kita dalam menjalankan bagaimana proses belajar mengajar pada anak ini, terutamanya kita harus berpusat pada peserta didik atau siswa. Nah, kalau dulu kita tidak mengenal adanya murid, siswa, peserta didik, ini nama-nama ada murid, ada peserta didik, ada siswa, ini adalah terkait dengan perubahan undang-undang yang akhirnya dari mereka ini sekarang murid, kalau SD, kalau SMA peserta didik atau siswa, ya itu karena memang perdebatan mereka terkait penyusun undang-undang. Tapi esensinya
bahwa kita itu pembelajaran kita harus berpusat kepada siswa atau murid. Nah, pemikiran Ki Hajar itu ini yang berorientasi pada murid ini terbagi dalam saat menjalankan kita mendampingi itu ada dua hal inti, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Bagaimana kita mendampingi anak tumbuh sesuai dengan kodratnya. Salah satu kodrat yang ada itu kalau saya itu dilahirkan, tahu-tahu saya dilahirkan dari keluarga petani. Ini salah satu kodrat yang saya terima, sehingga apapun pendidikan yang saya terima, anak bapak saya itu petani, mestinya saya diterima di lingkungan keluarga itu pasti saya akan di bidang tani. Itu salah satu kodrat yang bagaimana kita melihat nantinya siswa-siswa kita. Nah, kalau kita saat ini menjadi pegawai, kemudian anak kita ada yang orang tuanya petani, pedagang, kita melihatnya dalam satu, itu akan berbeda dalam pengelolaan anak. Pasti kita akan merasa jengkel atau marah dalam proses pembelajaran. Nah, yang terpenting dari pemikiran Ki Hajar itu yang paling fenomenal sampai sekarang itu yaitu trilogi pendidikan. 3 hal. Apa saja Bapak Ibu? Ki Hajar itu apa? Wah, ini ya pengarso apa? Kuliah Dayani. Itu 3 hal, itu kan baru satu. Nah, sekitar itu ada asum tulodo itu tadi. Tuturi Dayani sama ketiga. Satu apa? Ingarso sumpodo, ingmagyo nangkarso, tuturi handayani. Nah, inilah trilogi pendidikan yang digagas dari Ki Hajar Dewantara. Nah, kalau salah satu trilogi ini kalau kita terapkan kepada siswa, kepada anak-anak kita, pastinya akan memberikan sesuatu yang berbeda dan juga menjadi lebih baik. Maka hal paling berat itu salah satu yang ada di sekolah ini yang kita kritisi yaitu engarso sumrodo. Kita kadang kesulitan. Pagi itu anak-anak diperiksa harus sepatu hitam. Wah, tahu-tahu kita jalan-jalan ketemu bapak guru bawa sandal, itu sulit ini. Ini realita yang ada di sekolah ini. Nanti bapak ibu bisa mengkritisi bagaimana bisa memperbaiki. Karena apa? Karena kita yaitu kalau sesuai dengan pemikiran Ki Hajar, guru itu menjadi teladan. Maka sulit ketika bapak ibu akan memberikan sesuatu ajakan kepada anak, sementara kita tidak bisa memberikan teladan. Ini salah satu yang saya tekankan terkait dengan teknologi pendidikan. Kemudian yang kedua, nah, tadi poin pertama di modul 1 itu kami belajar itu dan mencoba menerapkannya. Nah, saya di hal yang kedua yaitu nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Jadi nilai guru penggerak apa sih yang muncul dari seorang guru penggerak itu, yang supaya memunculkan setelah dilatih diharapkan bisa seperti apa? 1. Mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik. Nah, mandiri, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu bagaimana membentuk mahasiswa demokratis. Yang saya ambil contoh sekarang di sekolah ini kan kita kadang sulit untuk melakukan inovasi. Nah, kita sebagai Bapak Ibu guru kadang sulit menjadikan inovasi yang ada di sekolah ini. Nah, karena apa? Kita harus dituntut melakukan inovasi karena basis dari SMK Negeri 4 Klaten ini bismen. Nanti kalau tidak inovatif kita akan ketinggalan. Nah, itu yang saya dapat selama belajar ini. Garis besarnya itu bagaimana kita kuncinya bisa inovatif. 2. Kolaboratif. Kolaborasi Bapak Ibu guru sumber daya yang ada, karena sekarang mulai banyak Bapak Ibu guru baru. Sedangkan yang lama itu sudah mulai pensiun, yang tidak punya cerita tentang sekolah ini. Nah, tapi banyak guru yang baru. Kita harus kolaboratif dengan yang lama dan baru supaya apa? Supaya
ada sesuatu yang bisa jalan, tanpa kolaborasi tidak bisa. Nah, ini salah satu harapan saya mengikuti CGP ini, saya bisa memunculkan nilai-nilai itu. Nah, kemudian selain nilai yang saya tumbuhkan, saya juga harus bisa memunculkan peran. Nah, peran guru, seorang guru penggerak itu apa? Nah, satu, mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Dua, menggerakkan komunitas baik di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Nah, ini muncul lagi, mampu berkolaborasi, bisa dan membimbing rekan di sekolah, mampu mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, saya akan berkonsentrasi pada menggerakkan komunitas. Nah, di sini saya nanti akan membuat komunitas yang sudah saya buat, yaitu terkait dengan lingkungan. Saya membuat konsep di situ bagaimana sekolah ini menjadi tempat-tempat sumber belajar. Nah, ini sebagai. Kemudian kami ingin juga mampu menjadi kepemimpinan kepada siswa kami dalam belajar. Khususnya kami akan memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Kalau kita biasanya di sela-sela pembelajaran ketika kosong kita terbiasa memberi tugas, ya. Nah, sekarang kita berpikir bagaimana mampu mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, kami memulai ketika kelas 12 itu sudah konsen, bisa ahli, bisa menjadi tentor atau bisa memberikan pembelajaran praktek di kelas 11. Ini salah satu contohnya yang sudah saya lakukan selama ini terkait dengan bagaimana mewujudkan kepemimpinan murid di kelas. Ini memang berat, bagaimana kita mengubah siswa bisa memandu teman-temannya atau memandu adik kelasnya. Asisten. Ya, seperti itu. Nah, ini di modul yang 1.2. Kemudian di modul 1.3, ini 1.3 kami belajar yang kami pelajari terkait dengan visi guru penggerak dan prakarsa perubahan Bagja. Nah, visi guru penggerak. Jadi kami supaya setiap kali belajar terkait dengan calon guru penggerak ini, kami punya sesuatu mimpi ke depannya. Visi saya sebagai guru penggerak itu untuk murid saya yang seperti apa. Nah, itu jadi punya cita-cita murid saya seperti ini besok. Kemudian untuk membuat perubahan, nah itu ada tahap-tahapannya. Nah, ada Bagja, tahapan Bagja. Sebenarnya tahapan Bagja ini sudah ditulis berpuluh-puluh tahun yang lalu, ini baru bisa digali dan saya baru tahu ketika ikut kegiatan ini. Oh, ternyata dalam membuat perubahan itu yang pertama buat pertanyaan utama, jadi membuat pertanyaan utama. Yang kedua ambil pelajaran, mengambil pembelajaran dari pertanyaan itu. Jadi kalau saya ambil contoh, kenapa siswa di sini itu sering tidak masuk sekolah? Ini kan salah satu pertanyaan utama, sering tidak masuk sekolah. Terus ambil pembelajaran dari tidak masuk itu apa? Kita cari. Kemudian memimpi, gali mimpi. Setiap hari siswa masuk 100%. Nah, kita jabarkan lewat rencana dan terakhir kita membuat aksi nyata. Salah satunya kalau bagaimana untuk meningkatkan kehadiran siswa, pastinya kita kalau wali kelas atau guru atau mungkin bapak ibu di BPBK bisa aksi nyatanya apa? Memantau rumah, ya kan? Home visit dan juga mencari informasi terkait siswa kita, latar belakang siswa kita, kok tidak masuk apa. Nah, ini bapak ibu yang saya dapat pembelajaran di
modul 1.1, 1.2, 1.4 sampai dengan bulan November. Dan yang terakhir yaitu modul 1.4 yang saya singgung, yaitu terkait dengan apa? Budaya positif. Jadi kami belajar yaitu budaya positif. Nah, kalau budaya positif itu kalau dalam hal sehari-hari bagaimana kita memunculkan aura di sekeliling kita itu plus, senyum sapa. nah, betul, senyum sapa salam itu salah satu menunjukkan aura positif. Nah, di mana pembelajaran ini salah satu contohnya penanganan terkait dengan permasalahan murid kita. Penanganannya seperti apa, kemudian bagaimana kita menangani siswa-siswa kita. Dan beberapa kali kita memulai terkait dengan guru sebagai kontrol itu ada 5 hal. Jadi kalau kita ternyata ketika menangani siswa itu ternyata di sini juga ada sebutan bagi kita. Kalau kita menangani siswa setiap misalnya di bidang sarpras. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan diseminasi pada diskusi hari ini dengan diseminasi hasil dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Saya akan menyampaikan ini terkait dari pembelajaran di modul 4. Apa makna budaya positif? Maknanya budaya positif yaitu sesuatu yang positif yang dilakukan berulang-ulang di suatu sekolah atau lembaga atau lingkungan belajar atau di kelas. Nah, contohnya ada siswa yang terlambat, kemudian bagaimana kita menangani siswa itu, mereka kita tangani dengan baik, kita tanya apa penyebabnya. Nah, mungkin perlu adanya penanganan khusus kepada siswa kita yang terlambat. Kita tidak boleh langsung menjustis hukum anak itu, sehingga anak tahu apa yang mereka kesalahan dari mereka. Nah, ini salah satu budaya yang kita bentuk, yang kita buat berulang-ulang di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Sehingga perlunya ada paradigma bagi kita, Bapak Ibu, semuanya terkait dengan penanganan maupun pengelolaan di dalam kelas. Kita mengingat filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa semua anak atau siswa-siswa kita yang saat ini belajar di tempat kita itu punya bakatnya yang berbeda-beda. Mereka ada unik, masing-masing itu unik. Nah, unik, sesuatu yang berbeda, punya budi pekerti yang baik. Nah, kita sebagai tugas seorang guru, kita diwajibkan bisa menuntun bakat sehingga tumbuh anak dengan senang, nyaman, dan berkembang. Sehingga kita itu Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini, kita itu memberikan tuntunan kepada mereka dengan catatan setiap kita menuntun kita selalu berpihak pada siswa atau murid-murid kita. Nah, sehingga ini membuat kita semua membangun suatu budaya positif yang ada di sekolah. Sekolah perlu menyiapkan satu lingkungan nyaman, tempat-tempat untuk belajar,
murid-murid bisa berpikir, bertindak, dan menciptakan merdeka belajar sehingga bisa mandiri. Mereka berangkat sekolah dengan disiplin, dengan tertib, tanpa terlambat. Itu di hal ini guru sebagai pengontrol saja, mengamati, melihat, dan menuntut mereka. Nah, ini yang perlu kita capai untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, bagaimana kita mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah biar budaya positif yang ada di sekolah itu selalu tumbuh dan berkembang bersama dengan proses pembelajaran kita, baik di luar kelas, di lingkungan sekolah, maupun khususnya di dalam pembelajaran kita di dalam kelas. Nah, kita punya beberapa cara kita bisa memberikan rangsangan atau stimulus kontrol. Jadi kalau kita mencoba, ya misalnya saya mengontrol siswa saya, maka bahwa ketika siswa tidak dalam kontrol kita, mungkin mereka akan berbuat tidak. Jadi siswa itu tertib karena kita memaksa mengontrol siswa supaya Anda harus seperti ini, Anda harus berangkat pagi, Anda di kelas harus diam, Anda di kelas tidak boleh makan, Anda di kelas tidak boleh rame. Nah, itu karena kita mengontrol siswa itu dalam tekanan. Nah, ini apakah positif atau tidak Bapak Ibu? Nah, saya kira belum budaya positif. Nah, kalau kita ingat yang digaung-gaungkan apa kalau di sekolah itu disiplin. Nah, disiplin salah satu budaya positif yang ada di sekolah yang perlu kita gerakkan, yang perlu kita gaungkan, yang perlu kita terapkan di semua lini, baik di kelas, luar kelas maupun di dalam kegiatan-kegiatan, sehingga membentuk budaya yang ada di sekolah itu positif. Itu salah satu contoh budaya positif, disiplin. Bisa juga budaya positif terkait dengan peduli lingkungan. Jadi anak secara sadar membuat budaya positif itu tidak membawa sampah, tidak menggunakan plastik. Kalau minum es atau beli es di kantin, mereka membawa gelas sendiri, itu sudah kepedulian kepada lingkungan terkait dengan penumpukan sampah yang luar biasa. Dan ini salah satu juga budaya positif. Nah, bagaimana kita dapat mencapai dua contoh budaya positif yang saya ambil di sekolah ini? Satu disiplin, dua peduli lingkungan. Nah, kita kata disiplin, bicara disiplin pasti terkait dengan tata tertib, keteraturan, kepatuhan siswa terhadap semua aturan. Padahal satu, asal atau anak-anak itu berbeda, tidak ada yang sama. Perbedaan-perbedaan itu apakah harus disamakan dengan mudah? Kita Bapak Ibu, jadi tidak mudah. Termasuk mereka punya karakter dari lingkungan rumah yang beda-beda. Nah, ini yang membuat kita perlu memberikan kepada anak-anak kita bagaimana cara supaya mereka dengan sadar dan dengan sendirinya melaksanakan kedisiplinan, termasuk tadi misalnya peduli lingkungan. Bagaimana? Nah, kita dalam mendidik anak-anak itu supaya anak merdeka terkait dengan apa yang diinginkan anak, motivasi anak dari dalam diri kita muncul, sehingga memerlukan dari kemunculan dari niat anak itu, sehingga mereka merasa wah saya sadar diri, kemudian mereka menunjukkan salah satunya budayanya positif, disiplin.
Yang kedua, budaya positif peduli lingkungan. Sadar kalau tiap hari mereka membeli makanan yang menggunakan plastik, maka mereka menumpuk sampahnya. Sadar akan bahaya di lingkungan sekitar kita. Nah, kita perlu menyampaikan kepada peserta didik kita, murid-murid kita, supaya ada keteraturan, ada kesamaan mindset. Nah, maka perlu supaya pengaturan di dalam lingkup kelas, kelompok, komunitas, dan mungkin kelompok-kelompok ekstra itu perlu kita atur. Pengaturannya bagaimana? Yang pertama, pasti setiap kelas, kemudian selain kelas berarti ada lagi kita punya namanya sekolah, itu pasti ada aturan atau tata tertibnya. Nah, kita lihat peraturan kelas atau tata tertib sekolah. Kita melihat dari kelas terlebih dahulu. Maka perlunya ada peraturan di kelas. Kita perlu, Bapak Ibu semua perlu menyusun peraturan yang ada di kelas. Apakah kita yang menyusun? Kita menulis, kita bedok, kita tanda tangankan kepada kepala sekolah, kasih kepada anak. Tidak seperti itu. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Kita perlu membuat langkahnya, yaitu masuk ke kelas, membuat kesepakatan kelas, sehingga kesepakatan itu nantinya ini akan menjadi keyakinan kelas. Jadi kalau Bapak Ibu, saya pertama kepada siswa-siswa kami melaksanakan. Mereka membuat penunjuk, saya memberikan pengarahan kepada kelas saya di kelas 11 PH, 10 PH, dan 12 PH yang saya mengajar. Itu saya masuk, kemudian saya membuat kesepakatan kelas, sehingga kesepakatan ini diyakini. Setelah yakin mereka sepakat, nah ini menjadi keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu, saya telah melakukan itu kepada kelas-kelas saya, sehingga ketika mereka sudah yakin ini yang akan kita ambil, ini adalah aturan-aturan yang sudah kita sepakati, sehingga antara saya dengan anak didik saya di kelas saya itu sudah sepakat terkait dengan pengaturan yang meliputi pembelajarannya, kedatangannya, pengumpulan tugasnya, kemudian tata cara ketika kita berbicara di dalam kelas, ketika izin. Nah, banyak hal yang sudah saya dapat dan saya terapkan di kelas itu. Salah satunya kesepakatan ketika mereka mau memulai pembelajaran, yaitu kelas harus bersih. Yang kedua, tanpa disuruh mereka sudah melangsungkan kebiasaan-kebiasaan. Yang ketiga, disiplin waktu, baik dalam mengumpulkan tugas, mengumpulkan buku ketika mereka pinjam di perpus. Nah, ini adalah keyakinan kelas, sehingga nantinya dari keyakinan kelas yang sudah kita buat dan bersama dengan siswa kita, murid-murid kita di kelas kita, dengan adanya keyakinan ini mereka melaksanakan keyakinan tanpa beban, sehingga mereka memunculkan merdeka bagi dirinya. Nah, saya pun juga begitu Bapak Ibu. Setelah sepakat dengan anak, yakin saya harus melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan kesepakatan yang akhirnya menjadi keyakinan kelas tersebut.
Nah, dengan adanya keyakinan kelas ini, pastinya satu contoh, ya ini yang sudah saya terapkan. Satu, tidak membawa sampah plastik ke dalam kelas. Nah, ini budaya positifnya apa tadi? Peduli lingkungan. Tidak masuk terlambat kelas. Budaya positifnya tadi apa? Disiplin. Nah, ketika sudah di lingkungan kecil di kelas kami ini mereka menerapkan keyakinan-keyakinan kelas ini, maka tercapailah apa yang menjadi maksud dan tujuan kita, yaitu apa? Membuat lingkungan kelas kita, lingkungan kecil kita itu terpancar budaya hal-hal yang positif. Mereka senang, pastinya senang, mereka senang menerapkan budaya ini, senang melaksanakan ini tanpa beban. Nah, ketika senang, terciptalah yang namanya lingkungan positif. Ketika lingkungan positif ini ada kelas ini 3 kelas, kelas 10 PH sudah melaksanakan dengan baik, 12 PH dengan baik, 10 PH dengan baik, maka terciptalah budaya positif. Termasuk nanti di beberapa kelas yang saat ini Bapak Ibu saya hadirkan di sini. Ya, nanti di kelasnya Pak Yanto di kompetensi BDP, di kelasnya Budia yang mengajar di semua jurusan, bisa akuntansi, keuangan lembaga, JKT, kemudian di kelas bisnis daring dan pemasaran, bisa membuat keyakinan kelas ini sehingga lingkungannya positif, kelasnya positif, muncul menjadi besar. Itu apa? Budaya yang ada di SMK Negeri 4 Klaten ini menjadi budaya pembelajaran yang positif. Ya. Masuk Pak Bagus, kemudian ada lagi Pak Tony yang mengajar di PKN, termasuk nanti bapak-bapak yang di tim manajemen, ada Pak Bagus, Pak Yanto, Pak Yanto, nanti bisa memberikan dalam keputusan-keputusan di sekolah yang mendukung bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah. Saya mengambil 2 tema, yaitu budaya positifnya apa? Disiplin dan peduli lingkungan. Nah, kebetulan saya juga konsen ngurusi di bidang sekolah adiwiyata. Kalau tahun 2020 baru mencapai sekolah adiwiyata provinsi. Harapannya dengan budaya positif ini, khususnya peduli lingkungan, kita akan mencapai sekolah adiwiyata nasional. Nah, ini terkait budaya positif Bapak Ibu. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau disanggah atau masukan? Oh baik, nanti ya. Ya, terima kasih. Ini budaya positif. Sehingga apa? Di dalam membentuk keyakinan kelas, kita perlu membuat tidak membuat peraturan, tetapi membuat keyakinan kelas. Nah, ini untuk dengan langkah-langkah anak. Nah, awalnya anak saya bagi seperti ini, Bapak Ibu. Nah, saya bagi ini. Anak menulis dengan idenya sendiri, kemudian tulis, kemudian tempel. Nah, apa itu keyakinan kelasnya? Nah, ini salah satu cara kami untuk membuat keyakinan di dalam kelas. Keyakinan caranya usul keyakinan kelas. Nah, itu ada apa saja keyakinan kelas? Apakah ada hukuman atau penghargaan? Tergantung dari masing-masing kelas. Nah, kebetulan saya membuat keyakinan ini karena apa toh? Keyakinan kelas itu karena nilai-nilai kebajikan, nilai yang baik dan prinsip-prinsip, khususnya prinsip-prinsip universal yang akan kita sepakati, lepas dari mereka suku, agama, bahasa maupun ras.
atau lingkungan rumahnya, yang rumahnya desa atau kota atau tengah-tengah, itu mereka bisa membuat keyakinan kelas. Nah ini caranya Bapak Ibu. Jadi sehingga kita dapat membentuk dengan adanya bentukan keyakinan seperti ini, anak maju satu-satu sesuai dengan ini, kita bentuk keyakinan, pernyataan keyakinan kelas ini, sehingga membentuk senantiasa dibuat dalam bentuk. Dan pesan kami ketika Bapak Ibu nanti membuat keyakinan kelas itu dibuat tulisannya yang umum, universal, mudah dipahami, jangan diri-diri. Guru tidak boleh menggunakan sepatu pantofel ketika hari Senin sampai Kamis. Ketika Jumat boleh karena pakai warna, tidak seperti itu. Pakaian sesuai dengan hari yang sudah disepakati atau menyesuaikan dengan kegiatan di sekolah. Kalau Jumat pakaian olahraga, lalu pakaian praktek atau pakaian kerja. Itu salah satu simpel pertama. Nah, ini sehingga dengan adanya ini apa bedanya? Kalau peraturan itu pasti dilarang, hukuman adanya kan itu peraturan. Tapi kalau keyakinan nanti akan timbul ada hal-hal yang terkait dari keyakinan masing itu. Misalnya tumbuh menjadi siswa yang selalu tanggung jawab. Contohnya misalnya saya ambil contoh terkait dengan tanggung jawab, yaitu ketika siswa meminjam buku di perpus, mereka mengembalikan. Nah, keyakinannya apa? Tanggung jawab. Jadi kalau tanggung jawab ini apapun yang menjadi tanggung jawab siswa ketika pinjam dikembalikan, atau ketika siswa di kelas menggunakan alat-alat yang ada di kelas dengan penuh tanggung jawab, jadi dengan penuh apa? Hati-hati. Kalau biasa kalau membuat aturan hati-hati ketika menggunakan smart TV, ya, di kelas kan banyak smart TV. Nah itu bisa Bapak Ibu dengan keyakinan ini ternyata beda Bapak Ibu. Nah ini terkait dengan budaya positif membuat keyakinan kelas. Ada lagi satu terkait dengan ini Bapak Ibu, bagaimana kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bapak Ibu menemukan tidak siswa-siswa kita atau murid-murid kita yang pernah melakukan kesalahan? Coba sebutkan kesalahan yang pernah dilakukan oleh siswa. Ya, betul. Salah satunya kesalahannya tidak memakai seragam. Nah, saya pernah melaksanakan namanya yaitu apa Bapak Ibu? Restitusi. Nah, saya kepada siswa kami saya yang tidak memakai seragam, tidak saya hukum, tidak saya, tetapi saya restitusi. Restitusi itu seperti apa Bapak Ibu? Yaitu bagaimana kita proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi supaya anak itu mereka bisa kembali dengan baik. Di restitusi ini kita prosesnya bagaimana untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Goshen 2004. Apa yang dimaksud restitusi Bapak Ibu? Apa restitusi? Jadi mudahnya begini. Restitusi itu kita memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan oleh siswa. Itu tidak langsung dengan memberikan hukuman,
lingkungan seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu kadang terbiasa ketika ada anak terlambat kita langsung memberikan justice. Anda ketika anak tidak menggunakan seragam Anda bisa langsung memberikan. Nah, kita untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah tadi, ada salah satu cara, yaitu dengan namanya restitusi. Memperbaiki kesalahan, tetapi mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakternya, dengan kita melihat tanpa menyakiti anak, tanpa memberikan sesuatu tawaran-tawaran yang anak itu ada penyelesaian berpusat pada siswa atau murid kita. Nah, jadi anak diajar satu, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Anak diajak belajar, kenapa kok tidak pakai seragam? Ya, kenapa tidak berpakaian seragam pada hari itu? Sehingga kita perlu memberikan tawaran, memperbaiki hubungan antara anak dengan siswa yang lain. Nah, caranya apa? Kita restitusi. Nah, kita cari dengan penyelesaiannya dengan segitiga restitusi. Yang pertama itu kita menanyakan dulu. Setelah menanyakan kemudian bertanya kepada siswa, kenapa tidak menggunakan seragam? Kenapa? Kita tanya, kita cari permasalahannya. Ketika saya sudah mempraktekkan ini, saya di akhir nanti saya sampaikan contoh restitusi yang telah saya lakukan terkait dengan siswa ini. Kemudian menanyakan lagi nilai-nilai kalau mereka tidak memakai seragam seperti apa, tetapi kalau memakai seragam seperti apa. Nah, menanyakan, kemudian setelah menanyakan menvalidasi, kemudian kita memastikan bahwa kita mensepakati terkait anak kenapa kok tidak menggunakan seragam. Sehingga apa? Kita terjadi Bapak Ibu tidak kita langsung memberikan kesalahan, tapi kita memulai bertanya dari anak. Bertanya, kemudian kita juga memberikan beberapa arahan, kemudian yakini kita menyelesaikan masalah kepada anak tersebut. Ini. Jadi Bapak Ibu, harapannya ketika kita melaksanakan budaya positif yang ada di sekolah, kita ini diawali, kita diawali dari diri kita masing-masing, Bapak Ibu semuanya. Sehingga Bapak Ibu membuat kesepakatan dan akhirnya menjadi keyakinan-keyakinan antara Bapak Ibu dengan murid-murid kita. Nah, nanti diawali dari mana? Dari dalam kelas terlebih dahulu. Yang pertama. Yang kedua, setelah apa yang menjadi keyakinan kelas ini tumbuh, berkembang, kita terapkan dalam waktu 1 bulan atau 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, akan tercipta yang namanya lingkungan positif. Setelah lingkungan positif ini, semua di kelas A, kelas 10 PH, 12 PH, 11 PH, jurusan BDP, jurusan AKL, tercipta lingkungan yang positif, maka terciptalah budaya sekolah SMK 4 yang positif. Ini terkait dengan bagaimana budaya positif yang akan kita capai, yaitu disiplin, peduli lingkungan, apalagi Bapak Ibu, berkarakter. Nah, kemudian
poin yang kedua yang terpenting dari diseminasi hari ini, Bapak Ibu, terkait dengan penyelesaian permasalahan anak. Penyelesaian permasalahan anak, kita tidak boleh langsung menjustis penyelesaian itu. Kita perlunya juga meyakini keyakinan-keyakinan itu dengan salah satunya menggunakan segitiga restitusi. Apa yang dimaksud restitusi itu? Bahwa anak menebus kesalahannya dengan cara kita yang pertama menanyakan lebih dahulu, bertanya mengapa ada sesuatu atau kesalahan atau pelanggaran dari siswa kita. Setelah kita tanya, dilanjutkan apa Bapak Ibu? Kita perlu melakukan validasi, validkan apa informasinya, valid tidak ini. Nah, setelah valid, kita menanyakan, kita menguatkan, kita perlu yaitu yang namanya menstabilkan atau memperbaiki nama baik anak tersebut, bahwa anak ini atau kita sepakati seperti apa, bukan satu-satu dengan memberikan bahwa setiap anak itu kita akan melakukan kesalahan, jadi minimal ada perbaikan nama baik anak, jadi maksudnya tadi nama baik anak dipulihkan kembali. Nah, itulah cara-cara kita menerapkan budaya positif, khususnya ketika kita menghadapi siswa-siswa kita yang melanggar atau ada kesalahan. Kesalahan itu banyak. Prinsipnya bahwa anak ini sesuatu yang tumbuh besar dan dapat diubah dan dapat diperbaiki. Namun kita tidak boleh langsung menjustis terkait dengan kesalahan. Nah, ini Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nah, ini terkait dengan hasil seminari saya, yaitu apa? Budaya positif. Ini Bapak Ibu, contoh saya telah melaksanakan di kelas saya. Nah, akhirnya apa? Karena bisa Bapak Ibu lihat, mereka semakin semangat, mereka semakin mempunyai diuongke, ya bahasa Jawanya, diuongke terkait dengan proses pembelajaran yang ada di kelas. Ini Bapak Ibu, hasil dari diseminasi budaya positif yang nantinya Bapak Ibu bisa terapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu telah mendengarkan hasil diseminasi untuk modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Dan saya cukup sekian. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan berguna dan juga Bapak Ibu dapat menerapkan di dalam kelas. Saya akhiri, terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat pagi, Pak. Silakan duduk. Nah. Selamat pagi, Bagas. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Sudah sarapan belum tadi pagi? Belum, Pak. Oh, baik. Hari ini saya memanggil Anda. Apakah Mas Bagas sudah tahu? Belum, Pak. Baik, ini saya jelaskan. Ini karena Mas Bagas saya panggil ini karena tidak memasukkan baju ke dalam celana. Masih ingat kesepakatan kita dulu? Kesepakatan kelas? Ingat, Pak. Apa? Tidak boleh mengeluarkan baju dari
celananya Pak. Ya bagus, lebih tepatnya itu berpakaian rapi Ya. ketika datang ke sekolah, ya toh? Iya Pak. Nah, Bapak tahu bahwa saya tidak mencari ini benar atau salah, tapi saya pastinya kita juga semua orang pernah mengalami kesalahan. Saya juga pernah mengalami kesalahan. Nah untuk itu saya ingin mengingatkan lagi kesepakatan yang dulu. Masih ingat toh? Masih Pak. Kalau sekolah apa? Harus berpakaian yang rapi ya. Ya, betul. Nah, dengan tindakan yang Anda lakukan ini, pasti kamu punya alasan. Kenapa kok pakaiannya tidak Anda masukkan ini? Biar keren kok Pak. Biar keren. Kan kakak kelas harus dilirik adik-adik kelas biar Wah. keren gitu loh Pak. Ya, tidak seperti itu, ya. Jadi, kita kan dulu sudah sepakat. Kita bersama-sama sepakat untuk menaati tata tertib, datang ke sekolah tepat waktu, berpakaian rapi dan sesuai dengan atribut sekolah. Nah, maka dengan mengindahkan kesepakatan ini, Anda dinyatakan tidak disiplin, ya tidak? Iya Pak, benar. Nah, berarti Anda sudah tahu. Coba ingat-ingat kesepakatan apa saja? Satu, berpakaian rapi. Ya, berpakaian rapi. Ya. Dua, tidak membuang sampah sembarangan Pak. Betul, ya. Nah, Itu Pak yang saya tahu. ya, baik. Nah, salah satu kesepakatan tadi kan berpakaian rapi. Nah, maka Anda ketika ke sekolah, saya harap mengingat-ingat kesepakatan itu supaya kita dapat belajar dengan baik, dengan suasana, dengan kelas, Ya. juga bisa tertib dan kita bisa belajar nyapi. Ya. Bisa dipahami? Bisa Pak. Sepakat nanti besok tidak mengulangi lagi? Bisa Pak, tidak mulai lagi. Ya, besok. terima kasih Mas Bagas. Makasih, Ya, Pak. silakan kembali ke kelas. Nanti pakaiannya dimasukkan, gitu ya? Ya Pak. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Ya. Selamat belajar. Iya Pak. Makasih ya Pak sudah Ya. mengingatkan. Ya, sama-sama. Silakan. Nah, Permisi Pak. silakan masuk Rangga. Selamat pagi Mas Rangga. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan belum? Sudah. Ya. Saya memanggil Anda hari ini ke sini. Apakah Anda sudah tahu permasalahannya? Tahu Pak. Apa? Coba ceritakan. Ya meninggalkan pelajaran saat jam pelajaran. Terus, apa lagi? Cuma itu Pak. Oh ya. Saya kalau pada saat pembelajaran Anda meninggalkan pelajaran, itu apa yang Anda lakukan? Pergi ke kantin Pak. Pergi ke kantin. Ya. Baik. Menurut Mas Rangga, meninggalkan kelas kemudian pergi ke kantin itu salah atau benar? Salah Pak. Oh, salah. Ya. Baik, saya tidak mencari pembenaran atau itu hal yang salah atau yang benar, tapi pasti kita sebagai siswa, bapak ibu guru ataupun siapapun pasti pernah mengalami sesuatu kesalahan. Tetapi saya harap sesuatu hal yang tidak baik, sesuatu yang kesalahan itu menjadi motivasi kita untuk menjadi hal yang lebih baik. Nah, kira-kira saya yakinkan, kira-kira kalau Anda meninggalkan kelas, kemudian makan di kantin, itu alasannya apa? Karena lapar sama bosan Pak. Oh, lapar dan Bosan di kelas. lapar dan bosan ya. Nah, kenapa kok lapar? Karena belum makan. Oh, belum makan, belum Kurang sarapan. kenyang sama kurang kenyang. Oh, kurang kenyang, belum sarapan. Nah, kalau pas meninggalkan kelas itu karena apa? Jika tidak pas pas istirahat saja. Lama Pak, lama makan. Wah, kamu tidak sarapan dulu setiap pagi? Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang ya baiknya Anda sarapan. Kemudian Anda pasti kalau bosan itu karena Anda sebelumnya jarang belajar terlebih dahulu. Tidak suka Mas. Tidak juga, oh ya. Baik, supaya nanti Anda lebih baik lagi, saya harap Anda sarapan terlebih dahulu, kemudian sebelum berangkat sekolah supaya tidak bosan membaca-baca pelajaran. Jedes Wonosari Trujo.
Kalau berangkat sekolah? Enggak diantar atau? Oh, naik motor sendiri. Nah ini jumlah saudaranya berapa? 7. Kamu anak nomor? Anak terakhir? Nek kakak-kakakmu? Anu ya? Wabarakatuh, nama saya Friska Dewi Tanisa Ningrum, kelas 10 PH. Dengan kesepakatan kelas saya berjanji tidak telat masuk sekolah lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Avinda Chandra Septiantaka dari kelas 11 PH. Setelah saya melaksanakan kesepakatan kelas, saya tidak lagi terlambat ke sekolah lagi. Terima kasih. Halo, saya Bagas Indra Wijaya. Setelah saya diberikan pengarahan dan nasihat oleh Bapak Edi Pramono, saya akan lebih disiplin, menaati kesepakatan kelas, dan juga berpakaian dengan rapi. Terima kasih. Wabarakatuh, nama saya Diana Wijayanti. Saya mengaku mapel seni budaya setelah mengikuti desiminasi dari Bapak Yohanes Edi Pramono tentang budaya positif. Saya sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Muhammad Tony Abid dari SMKN 4 Klaten. Saya kemarin sudah diajak destinasi terkait dengan guru penggerak di namanya Pak Edi, Yohanes Edi, untuk budaya positif, dan saya sudah diajak untuk menggerakkan bahwasannya di siswa atau mungkin di kelasnya mampu untuk memberikan budaya terkait dengan disiplin seperti itu. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Ferry Aditya. Setelah saya mengikuti desiminasi budaya positif, saya bekerja lebih semangat dan saya tularkan ke teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.